Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bunda Jamilah. Bertemu lagi kita dalam program Dahsyatnya Ramadanku dan cerita Islam. Di kesempatan hari ini, Bunda akan bercerita tentang judul Kisah Teladannya Nabi Muhammad SAW bersama suku Quraisy. Suatu hari, banjir besar melanda kota Ka'bah. Akibatnya, Ka'bah mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa bagian Ka'bah yang tadinya kokoh berdiri kini menjadi rusak dan rapuh. Ketika itu, Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Dia ikut bergotong royong memperbaiki Ka'bah. Ketika perbaikan hampir selesai, tiba-tiba terjadi keributan. "Aku yang berhak memindahkannya," kata salah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. "Tidak, aku yang paling berhak, aku dari keturunan yang mulia," kata yang lain tak mau kalah. Suasana menjadi panas dan tegang. Ternyata masing-masing kepala suku berebut untuk memindahkan Hajar Aswad. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu Hajar Aswad? Hajar Aswad adalah batu suci berwarna hitam. Hingga keesokan harinya pemindahan batu belum juga selesai. Hanya orang-orang tertentu yang berhak memindahkan Hajar Aswad. Baiklah, karena masalah ini belum juga selesai, bagaimana kalau kita serahkan urusan ini kepada orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid esok hari, khusus seorang yang bernama Abu Umayyah, seorang pemuka agama suku Quraisy. Pagi harinya, para pemuka Quraisy dan orang-orang Mekah berkumpul. Mereka menantikan orang yang pertama kali masuk masjid. Beberapa saat kemudian, tampak seorang laki-laki memasuki pintu masjid. "Siapakah dia?" tanya seorang pemuka Quraisy. Sepertinya aku mengenal lelaki itu," kata yang lain. Ternyata lelaki yang pertama masuk lewat pintu masjid adalah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. "Saudara, saksikanlah, inilah orang pertama yang berhak meletakkan Hajar Aswad," seru Abu Umayyah. Para pemuka Quraisy dan orang-orang Mekah bernafas lega. Orang yang meletakkan Hajar Aswad adalah Nabi Muhammad SAW, seorang yang terkenal karena kejujuran dan sikapnya yang santun. Mereka percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan hati yang lapang, Nabi Muhammad SAW menerima keputusan tersebut. "Engkau memang terpercaya, engkau Al-Amin," teriak pemuka dengan senang. Lalu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan semua utusan suku. Nabi Muhammad SAW meminta sebuah selendang. Tentu saja orang-orang menjadi kebingungan. Lalu orang Quraisy memberikan selendang kepada Nabi Muhammad SAW. Semua mata memandang ke arah selendang. Nabi Muhammad SAW meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah selendang. "Masing-masing suku silakan pegang ujung selendang. Kita letakkan Hajar Aswad secara bersama-sama," kata Nabi Muhammad SAW diikuti anggukan semua orang. "Sekarang kita bawa bersama-sama Hajar Aswad ini menuju tempatnya." Para utusan itu berjalan perlahan sambil memegang ujung selendang yang di tengahnya terdapat Hajar Aswad. Ketika tiba di tempat Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW mengambilnya dan meletakkan di tempatnya. Akhirnya Hajar Aswad berhasil dipindahkan. Semua orang senang dengan cara dilakukan Nabi Muhammad SAW. "Hajar Aswad telah diletakkan pada tempatnya semula. Kami puas dengan semua ini," kata salah seorang pemuka Quraisy. "Ya, Al-Amin telah memberikan jalan keluar terbaik bagi kita. Kami mengucapkan terima kasih," kata pemuka lain. Dengan diletakkan Hajar Aswad, selesailah perselisihan di antara pemuka suku. Mereka kembali rukun. Inilah kecerdasan Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani. Demikian akhir renovasi Ka'bah pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini, yang pertama, hendaknya selalu kita mengawali perbuatan dengan niat yang baik agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salah satu kriteria pemimpin yang ideal adalah fatonah, yaitu cerdas. Allahu a'lam bishawab. Demikian cerita Bunda, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.